IKN dicita-citakan sebagai Nusa Rimba, menjadi kota hutan yang cerdas dan berwawasan lingkungan, yaitu kota yang memanfaatkan dukungan teknologi informasi dalam pengelolaannya dengan tetap mempertahankan keberadaan tutupan vegetasi di sekitar dan di dalam kota itu sendiri. Cita-cita ini dapat terwujud salah satunya dengan dukungan infrastruktur teknologi, termasuk di dalamnya teknologi geospasial. Teknologi geospasial merupakan teknologi berbasis lokasi, memanfaatkan sistem referensi dan koordinat untuk berbagai penggunaan dan peruntukan layanan dan pembangunan teknologi geospasial spektrumnya luas, mulai dari ketersediaan data klasik dari stasiun referensi, hingga kebutuhan untuk indoor mapping, pemanfaatan data satelit, hingga advance teknologi berupa geospatial artificial intelligence teknologi sistem referensi berupa stasiun CORS Continuously Operating Reference Station, berfungsi memberikan layanan berbasis satelit navigasi global untuk sistem referensi, navigasi, dan penyusunan peta dasar skala detail. Peta detail digital merupakan suatu keharusan dalam pengembangan infrastruktur kota cerdas berwawasan lingkungan. Peta digital skala detail digunakan untuk mendukung layanan pada masyarakat yang berbasis Dynamic Address-Based Coordinate, sistem transportasi modern, ramah lingkungan, dan penggunaan autonomous vehicle yang direncanakan di IKN tentu membutuhkan stasiun referensi untuk navigasi yang lebih presisi. Saat ini, Badan Informasi Geospasial BIG, sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas dalam penyelenggaraan informasi geospasial di Indonesia, telah membangun beberapa stasiun CORS di IKN dan sekitarnya. Kedepan jejaring CORS perlu ditambah untuk melayani kebutuhan pengembangan kota cerdas IKN, stasiun referensi, dan navigasi yang lebih detail di dalam ruang, juga diperlukan untuk mendukung pemetaan dalam ruang indoor mapping, untuk mendukung konsep kota cerdas. Dukungan layanan orientasi dan navigasi di dalam gedung diperlukan untuk mengoptimalkan pelayanan masyarakat, kegiatan bisnis, dan kemudahan evakuasi dalam keadaan darurat. Desain dan perencanaan pemetaan dan navigasi dalam ruang perlu dilakukan lebih awal, terintegrasi dengan desain pembangunan berbagai gedung yang ada. Teknologi geospasial berupa satelit penginderaan jauh diperlukan untuk monitoring secara real-time perkembangan di IKN, terutama perkembangan infrastruktur, perubahan lahan, dan lingkungan. Data citra satelit yang merekam konfigurasi permukaan bumi di IKN dalam skala detail secara berulang tidak saja dapat digunakan dalam monitoring lingkungan, namun juga membantu dalam mengontrol pertumbuhan dan perubahan lahan di IKN. Indonesia belum mempunyai sistem satelit sendiri untuk merekam dan menghasilkan citra satelit penginderaan jauh ini. Kemandirian teknologi penginderaan jauh sangat diperlukan secara nasional untuk monitoring sumber daya alam, mendukung pengelolaan lingkungan berkelanjutan, dan sebagai bagian dari mitigasi kebencanaan. Penyediaan citra satelit selama ini masih sangat tergantung pada provider satelit asing. Untuk mendukung efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, tentu keberadaan unit pengelola dan penyedia satelit penginderaan jauh secara nasional sangat diperlukan. Pengelolaan data dan teknologi geospasial di IKN dapat dilakukan dengan adanya unit khusus yang mampu menyediakan, mengelola, dan menyajikan data geospasial untuk mendukung kebutuhan data dalam penyelenggaraan kota cerdas berwawasan lingkungan. Unit pengelola tersebut dapat terhubung dengan unit yang sudah ada di berbagai kota dan kabupaten yang disebut sebagai simpul jaringan. Jejaring simpul jaringan ini akan memberikan kemudahan dalam berbagi pakai data antara IKN dengan kabupaten kota di sekitarnya, terutama dalam mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik. Selain itu, geospatial artificial intelligence juga diperlukan dalam pengembangan kota cerdas di IKN. Geospatial Artificial Intelligence atau disebut GeoAI merupakan disiplin baru, yang belum lama hadir dan dikembangkan untuk menyelesaikan permasalahan terutama terkait pemodelan, prediksi dan analisis berbasis lokasi dengan memanfaatkan teknologi pemrograman, komputasi dan otomasi. Berbagai referensi ilmiah mengatakan bahwa disiplin GeoAI sudah dimulai pada akhir 1990-an, seperti tulisan OpenSAW, 1997, tentang Artificial Intelligence in Geography, yang kemudian secara simultan terus berkembang hingga, misalnya, tulisan GAO, 2021,
20 tahun kemudian, tentang GeoEye yang diterbitkan oleh Oxford. Teknologi GeoEye dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan kota cerdas di IKN dalam hal urban sensing, melakukan pemantauan, monitoring dan pengendalian perkembangan perkotaan secara otomasi dan cerdas. Termasuk di dalamnya dalam otomasi pengelolaan dan monitoring kawasan hutan kota, tutupan vegetasi, pengelolaan transportasi kota yang ramah lingkungan dengan teknologi komputasi yang terintegrasi dengan convolutional neural network. Pemanfaatan teknologi geospasial dalam pengelolaan kota cerdas IKN diharapkan menjadi percontohan, menjadi role model bagaimana pengelolaan kota masa depan dilakukan. Seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, APEKSI, 17 tahun 2024 di Balikpapan, kota masa depan bukanlah kota dengan high-rise building, gedung pencakar langit, namun kota yang ramah terhadap penghuninya, ramah gender, ramah disabilitas, ramah lansia dan ramah anak, yang tentu hal tersebut dapat dicapai salah satunya dengan bantuan teknologi berbasis lokasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.